Kami membagi keterangan kami di dalam 3 bagian dan akan dibacakan oleh 3 kuasa hukum secara bergantian. Saya akan membacakan pendahuluan, kemudian akan dilanjutkan oleh Advokat Dr. Fahri Bahmid dan juga akan dilanjutkan selanjutnya oleh Advokat Yuri Kemal Fadullah. Izinkan saya membacakan pendahuluan dari keterangan kami ini, Yang Mulia. Pertama-tama, sebelum pihak terkait menguraikan secara rinci dalil-dalil ataupun argumentasi konstitusional dan yuridis mengenai aspek keabsahan formalitas pada bagian eksepsi dan substansi materi dalam pokok-pokok permohonan, perkenanlah pihak terkait terlebih dahulu menyampaikan kalimat-kalimat pendahuluan sebagai berikut. Dalam suasana hari yang bulan baik ini, hari ini tanggal 17 Ramadan 1445 Hijriah, izinkanlah kami menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada kita semua serta seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kiranya pula semoga amal ibadah dan kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, izinkan kami para kuasa hukum pihak terkait untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pemohon melalui para kuasa hukumnya yang telah berkenan untuk memilih dan menempuh upaya penyelesaian yang konstitusional dengan membawa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 ini ke Mahkamah Konstitusi. Upaya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi kami harapkan akan memberikan satu keputusan akhir yang konstitusional sehubungan dengan keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Sebagaimana kita maklum, penyelesaian dengan saluran hukum melalui Mahkamah Konstitusi ini merupakan mekanisme terbaik sebagaimana menjadi amanat konstitusi guna menyelesaikan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan di antara pihak-pihak yang berkepentingan secara damai, adil, dan bermartabat sehubungan dengan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pihak terkait dan kami selaku kuasa hukum pihak terkait memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Yang Mulia para hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ini dengan seadil-adilnya dan dengan kemandirian penuh tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Bagaimana telah kita ketahui bersama, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19, Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengumumkan keputusan nomor 360 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya. Berdasarkan SK KPU nomor 360 tahun 2024 itu, pihak terkait merupakan pihak yang ditetapkan oleh KPU dengan perolehan suara 96.214.691 atau setara dengan 58,58% dari jumlah suara sah tingkat nasional pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Selain itu, pihak terkait telah ditetapkan pula sebagai pemenang pada 36 provinsi dan 1 luar negeri dari total 30 provinsi yang ada di total 39 provinsi termasuk daerah pemilihan di luar negeri. Ya, teman-teman, Pilpres tahun 2024 ini masih belum selesai, di mana paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 3 menggugat hasil pemilu tahun 2024 ini di Mahkamah Konstitusi. Mereka membongkar dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan oleh paslon tertentu. Nah, teman-teman, kita lihat gugatan yang digugat oleh Mahfud MD selaku cawapres dari Ganjar Pranowo ini. Nah, gugat hasil Pilpres, Mahfud MD tantang MK kembalikan marwah demokrasi, berani enggak? Nah, teman-teman, di Pilpres tahun 2024 ini demokrasi menurut para pakar politik dan juga para pengamat bahwa demokrasi di Indonesia semakin menurun, sehingga
Mahfud MD ini menantang Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan marwah demokrasi yang telah menurun itu. Nah, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengajak Mahkamah Konstitusi atau MK untuk mengembalikan lagi marwah guna merawat demokrasi dan konstitusi. Sekarang ini berani apa ndak, mau apa tidak mengembalikan marwah MK dengan menjaga demokrasi dan konstitusi, ucap Mahfud selesai setelah sidang sengketa Pilpres 2024 di MK Rabu 27 Maret 2024. Nah, pasalnya Mahfud menilai masa depan Indonesia yang jadi pertarungannya. Ex-ketua MK itu mewanti-wanti supaya pemilu tidak hanya dimenangkan oleh segelintir kelompok. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu bahwa orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang, kata Mahfud. Kemudian mundur peradaban kita kalau MK tidak mau meraih kembali kejayaannya, lanjutnya. Lebih lanjut, Mahfud mengungkit bahwa MK pernah berada di masa jayanya. Kala itu, kata Mahfud, MK mampu membangun demokrasi Indonesia yang sedang terpuruk. MK itu pernah berjaya dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu sehingga menjadi tempat ujian, ungkap Mahfud. Untuk diketahui, kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD menghadiri sidang PHPU Pilpres 2024 di MK hari ini. Dalam sidang itu, kubu 03 membacakan pokok-pokok gugatan terkait hasil Pilpres 2024. Kemudian Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis, menyampaikan pihaknya memohon agar MK memerintahkan KPU untuk menggelar ulang Pilpres 2024 paling lambat 26 Juni. Mereka juga meminta Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka tidak diikutsertakan dalam ajang kontestasi tersebut. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1 dan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD, kata Todung di ruang sidang MK. Selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024 lanjutnya. Selain itu, kubu Ganjar Mahfud memohon supaya MK memutuskan untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai peserta Pilpres 2024 serta membatalkan hasil penghitungan suara pemilu 2024 terkait Pilpres. Membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang hasil penetapan pemilihan umum secara nasional dalam pemilu 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Kata Todung, mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 imbunya. Nah, teman-teman, itu yang disampaikan atau yang digugat oleh Ganjar Pranowo Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi, di mana pada tanggal 24 Maret kemarin Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengumumkan Pilpres tahun 2024 ini dan pemenangannya adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, akan tetapi paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 tidak menerima hasil tersebut sehingga mereka menggugat di Mahkamah Konstitusi. Nah, apa yang mereka gugat adalah salah satunya yang mereka suarakan adalah tentang penurunannya demokrasi di Indonesia, di mana Mahfud MD tadi mengingatkan atau menantang Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan marwah konstitusi, mengembalikan marwah demokrasi di Indonesia, yang kemudian diadakan pemilu ulang dan tidak diikutsertakan Prabowo Gibran
di dalam pemilu ulang tersebut. Kemudian juga Prabowo Gibran didiskualifikasi ya sebagai pemenang Pilpres tahun 2024 ini. Nah, itu teman-teman yang mereka gugat, dan tentu ya kita masyarakat Indonesia terus melihat dan memantau perkembangan ini, karena ini juga sangat berguna untuk membuktikan kemenangan dari Prabowo Gibran itu adalah mereka memiliki suara yang sah, yang murni, atau dari suara yang tidak sah. Nah, itu sangat membuktikan sekali tentang gugatan yang diusut oleh paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 ini. Dan ini juga memberikan ya keuntungan bagi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran atas kemenangan mereka, karena ketika apa yang mereka sampaikan tidak terbukti nanti di Mahkamah Konstitusi, maka itu memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa mereka memiliki suara yang murni, ya, sehingga masyarakat menerima mereka sebagai pemimpin di negeri ini. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini, dan semoga kita tetap sehat selalu.